Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online mata kuliah bisnis ya. Untuk hari ini kita ke pertemuan 15 ya. Nah. Pertemuan ke-15 atau terakhir ya. Nanti sekaligus saya informasikan untuk pengumpulan tugas ya. Oke, jangan lupa untuk pengabsengan disiapkan masing-masing. Kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan bisa. Perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya informasikan untuk hari ini adalah pertemuan ke-15 ya, atau terakhir. Kemudian berarti minggu depan kita ada minggu tenang ya. Minggu tenang, kemudian barulah minggu depannya kita akan lakukan UAS ya. Untuk pengumpulan tugas bisa sekarang ya, sudah saya buatkan di Classroom untuk foldernya pengumpulan tugas 13 ya di sini. Nah, silakan nanti yang bagi yang belum, ini sudah ada beberapa yang sudah juga, nanti bisa dikumpulkan ya sebelum UAS, harus sudah dikumpulkan tentunya ya. Kalau bisa hari ini mungkin, kalau bagi yang belum boleh besok mungkin. Oke, seperti itu untuk info sementara. Perlu diingat kembali ya, minggu depan berarti minggu tenang alias libur. Ada libur kan ya kalau tidak salah, seperti itu ya. Jadi setelah itu baru kita adakan ujian akhir semester atau UAS. Oke, langsung saja mungkin ya untuk mempersingkat waktu pertemuan kita untuk yang ke-15 ini. Saya tidak banyak menyampaikan materi, intinya kita akan mencoba ya. Kemarin kita sudah merancang untuk
pembuatan dalam sistem e-bisnis ya. Hari ini adalah implementasinya ya. Kemarin kita perancangnya. Nah, bagaimana cara untuk implementasinya? Kita akan bahas di sini di pertemuan ke-15 ini ya. Sebentar. Oke, kemarin sudah kita bahas mengenai perancangan. Kita hari ini adalah bagaimana sih cara implementasinya. Nah, kalau kita membuat sendiri ya, kemarin kan ada beberapa option, ada membuat sendiri, kemudian ada yang beli jadi atau yang lainnya, itu sudah saya sampaikan. Kemudian sekarang implementasinya bagaimana? Kita persiapan terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau kalian sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman web ya, itu saya rasa paham ya untuk cara untuk implementasi dari sistem yang kalian rancang kemarin, yang di pertemuan ke-14 ya. Jadi pertama kita membuat server lokal, download server lokal, terserah kalian menggunakan apa ya, boleh exam, lam, wam dan lain sebagainya. Nah, ini menyesuaikan ya, karena pada saat kita mendapatkan pemrograman web itu biasanya terkadang pengajar beda-beda ya. Ada yang memberikan menggunakan server lokal servernya itu, lokal hostnya ya, itu ada yang menggunakan exam, kemudian ada lam, ada wam, jadi menyesuaikan ya, karena memang terkadang pengajar itu berbeda-beda untuk penyampaiannya. Nah, setelah kalian pilih sesuai dengan yang kalian pahami mungkin ya, yang kalian pahami, install di komputer tentunya ya, kemudian uji server localhost Anda, nanti bisa diuji ya, diaktifkan atau di start apakah sudah bisa atau belum. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk server lokalnya atau localhost nanti pada saat kalian menguji coba untuk persiapan dalam implementasi sistem yang kalian buat dalam e-business. Kemudian ada server lokal Anda telah siap digunakan setelah kalian install ya, tentunya menyesuaikan komputer juga ya. Kalau kalian misalkan mendownload, itu menyesuaikan bitnya berapa, kemudian versinya berapa. Nah, itu mungkin bisa menyesuaikan. Kemudian mengenali juga mengenai CMS atau Content Management System ya. Ini banyak sekali sudah saya cantumkan di sini untuk beberapa CMS ya. Kalian tinggal pilih saja mau menggunakan yang seperti apa. Kalau yang Content Management System ini mungkin yang sering familiar di kita ya, itu adalah WordPress ya. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan juga di pertemuan 14 itu, yang sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal ubah-ubah aja. Itu CMS ya, Content Management Systemnya. Ada berbagai macam, silahkan kalian coba satu persatu ya, boleh ya. Mungkin akan membuat kalian mengenali yang cocok dengan kalian itu bagaimana, yang mana. Karena ini dalam hal ini mungkin kalau misalkan kita dalam berbisnis elektronik, kemudian kita membuatnya sendiri dan tentunya administratornya kita sendiri, itu harus tahu ya alurnya. Nah, untuk itu yang sesuai keahlian saja, itu bagi yang membuat sendiri misalnya ya. Nah, kalau yang ada paket beli jadi, itu saya rasa sudah ada servisnya sendiri ya. Untuk instalasi sistem, pastikan web store Anda telah berjalan dengan baik. Pastikan Apache dan Magical Engine sudah berjalan. Kalau kalian klik start, itu pastikan sudah jalan ya. Kalau kembali lagi ke tulisan start, tidak, kalau diklik kan harusnya nanti sudah berwarna kuning dan tulisannya berubah menjadi stop ya. Nah, kalau kembali ke start lagi berarti ada yang tidak beres di software dari server tadi. Nah, berarti ada yang tidak kompatibel atau bagaimana, itu menyesuaikan seperti yang tadi saya katakan. Untuk komputer juga harus lihat dulu speknya, terus kalian mendownloadnya sesuai dengan
PC atau laptop kalian, agar nanti tidak terjadi miss ataupun not compatible tadi ya. Kemudian buat folder source, misalkan online store pada alamat c-exam-ht-doc online store. Nah, ini online store ini adalah nama dari sistem kalian. Nah, untuk penyimpanannya, kalau kita mau lakukan di localhost itu memang harus menggunakan penyimpanan di C ya. Boleh tidak, sebenarnya cuma untuk mempermudah saja ya, nanti untuk penjelasannya sebenarnya tidak di perkuliahan ini. Nah, untuk exam htdoc barulah kalian taruh di dalamnya untuk sistem kalian, namanya entah online store ataupun apa ya, menyesuaikan nama dari sistem kalian. Copy file sumber yang sudah Anda download ke dalam folder tersebut, kemudian diekstrak. Nah, nanti diekstrak di sana ya. Kemudian buka browser kesayangan Anda, lalu pada address bar ketikkan alamat localhost garis miring online store. Nanti akan keluar ya. Maka akan tampil sebuah halaman web untuk melakukan proses instalasi toko online Anda. Nah, nanti bisa kalian preview ya, bagaimana tampilan dari web kalian yang sudah kalian buat. Misalkan kalian membuat di Dreamweaver atau yang Notepad++ atau yang lainnya ya, nanti akan terpreview di situ di localhostnya. Ini kalau belum diupload ya, ini belum online ya. Ini adalah untuk implementasi terlebih dahulu sebelum kalian upload. Nanti di kalau di upload itu nanti untuk perubahannya itu di cPanel-nya, bukan di di C tadi ya, di folder-folder yang pengumpulan folder yang kalian buat dengan menggunakan PHP misalkan. Nah, kalau sudah di online kan itu beda ya, pengubahannya nanti cPanel-nya itu online, ikut online ya. Beli hosting domain seperti yang sudah saya terangkan kemarin di pertemuan ke-14. Untuk pengaturan tingkat lanjut, silakan yang pertama adalah front end is gallery your online shop. Jadi sesuaikan ya, dibuat front end-nya ya, atau di tampilan di website ataupun e-commerce kalian yang kalian buat, dipercantik, pokoknya semenarik mungkin agar menarik pelanggan, karena dalam hal bisnis itu kan ada nantinya ada promosi juga ya mengenai barang yang kalian jual. Kemudian bagaimana sih agar menarik pelanggan, user bisa mengakses web kita. Nah, itu front end-nya kita atur sedemikian rupa semenarik mungkin, itu ya. Kemudian untuk back end-nya, back office for manage your online shop office, itu nanti ada di pengaturan untuk penyimpanan dan lain sebagainya ya. Nah, ini pengaturan tingkat lanjutnya seperti itu. Untuk pengelolaan CMS ada setting halaman utama, general configuration, user, customer management, kategori, product option. Nah, ini menyesuaikan juga sebenarnya. Kemudian pengaturan template-nya, setting sistem modulnya, pengiriman dan pembayaran. Misalkan kalian mau koneksikan pembayaran dengan di ATM maupun di kartu kredit atau yang lainnya ya, misalkan sistem transfer dan lain sebagainya, manajemen pajaknya, kupon, diskon dan voucher. Misalkan kalian mau setting itu di modulnya, nanti di e-commerce kalian. Kemudian pemahaman proses alur belanja dan check out-nya. Nah, ini juga ada urutannya ya, jadi ada algoritmanya nanti dibuatkan bagaimana sih penjelasannya mengenai proses belanjanya, kemudian untuk check out langkahnya seperti apa. Nah, ini untuk pengelolaan CMS. Memaksimalkan sistem Anda agar lebih responsif dan lain sebagainya ya, intinya lebih soft, lebih responsif, tidak lelet. Nah, kalau orang berbelanja di bisnis e-commerce kalian kemudian lelet, orang cenderung akan tidak balik lagi ya. Kalau responsif, kemudian respon dari penjualnya juga bagus, tentunya akan bisa saja itu akan berbelanja kembali atau kembali berbelanja di website kita, seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau namanya juga bisnis ya, bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk pembeli ya, kalau kita penjual ya.
agar kerasan dan lain sebagainya itu sama saja dengan yang bukan elektronik ya, alias bisnis seperti jualan secara konvensional itu sama. Bagaimana sih agar pelanggan merasa nyaman, merasa enak, kemudian kembali lagi. Sama halnya dengan bisnis ya. Nah, seperti apa kita harus membuat web kita agar menarik, agar orang nyaman dan nyaman untuk datang kembali dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Intinya sama dengan yang konvensional untuk menarik seperti hal itu. Untuk evaluasi sistem, pastikan apakah alur jalannya sistem sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi yang dan kebutuhan sistem. Nah, ini mengenai sistemnya ya, apakah sudah berjalan dengan baik, tidak ada error dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sistem tersebut. Pada saat ada transaksi bagaimana responnya, kemudian apakah ada error atau yang lainnya, kemudian apakah tampilan dan isi sudah sesuai baik dan benar. Nah, ini juga menentukan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau kita misalkan ya, ini sebagai contoh saja menjual bisnis di elektronik di internet ini, kita menjual elektronik, ya udah kita tampilkan yang seperlunya saja, tidak perlu yang tidak misalkan bertele-tele seperti itu, tidak usah. Jadi yang menyesuaikan produk yang kita jual, kemudian yang ada kaitannya ya, kalau kita membuat tampilannya itu jangan terlalu menyeleweng dari bisnis yang kita lakukan. Itu sesuai ya. Jika penggunaan template, pastikan kembali apakah sudah responsif, pastikan juga sudah berjalan baik atau smartphone yang umum digunakan. Misalkan kita menggunakan template seperti halnya contohnya adalah tadi banyak ya, misalkan kita di WordPress, apakah sudah responsif WordPress yang kita buat, kemudian apakah jalur atau alur dari misalkan kita transaksi itu sudah berjalan dengan baik. Nah, dan juga kita sesuaikan tampilannya di smartphone, karena orang cenderung lebih banyak menggunakan smartphone atau handphone ya kalau dalam berbelanja. Simpel, tidak harus membuka laptop ataupun PC ya. Nah, walaupun beberapa atau orang tertentu itu menggunakan itu, tapi kita usahakan ya semaksimal mungkin kita tampilan di handphone, smartphone maupun di laptop itu menyesuaikan. Itu ada di aturan pada sistemnya ya. Misalkan kalian membuat sebuah web, itu nanti ada aturannya. Walaupun tidak di web, kalau di web mungkin kita aturnya lebih mudah ya. Nah, kalau di kita template juga kita harus memperhatikan itu, karena nanti tampilnya takutnya malah tidak penuh, kemudian vertikal horizontalnya tidak sesuai. Nah, itu yang perlu kita atur ya sebelum kalian mengonlinekan atau mempromosikan bisnis kalian. Jika ada masalah, bagaimana? Nah, kita bisa kalau kita pelaku bisnis baru, misalkan merintis, kemudian websitenya kita membuat sendiri, banyak ya. Nah, kalau kita ada masalah itu kita bisa ketikkan di Google, kita minta bantuan, banyak ya. Kunjungan website kalian yang kalian pakai ya, kemudian forum diskusi online juga mungkin ada ya. Kalau misalkan kita di jalur bisnis elektronik, kemudian di situ ada komunitasnya atau forumnya, nanti ada diskusinya bagaimana, kenapa website saya seperti ini misalkan. Kemudian diskusi offline bersama teman sekelas atau teman-teman kalian ya, intinya yang sama menggeluti di dunia bisnis, misalkan menggunakan website atau e-commerce, itu bisa didiskusikan. Baca buku referensi juga banyak, repository dan lain sebagainya banyak ya. Learning by doing with try and error. Nah, ini bisa mendengarkan ya bagaimana untuk mengenai keeroran atau permasalahan yang ada di bisnis kalian di bagian websitenya misalkan, dan tetap semangat seperti itu ya. Jika ada masalah, saya rasa tidak khawatir ya, sekarang banyak sekali yang pertolongan, bisa dikatakan pertolongan ya. Ada forum-forum, komunitas, ada Google juga, tidak perlu khawatir ya. Oke, untuk saya informasikan kembali pengumpulan tugas ya. Tugas dikumpulkan di Classroom, sudah saya buatkan folder pengumpulan dengan nama pengumpulan tugas 13 di sini. Dalam bentuk Word ya, jangan yang PDF tapi Word. Perlu diingat ya. Oke, seperti itu.
untuk hari ini tidak terlalu banyak, saya hanya menyampaikan bagaimana pengimplementasian rancangan daripada yang sistem yang sudah kalian rancang kemarin di pertemuan ke-14 ya. Oke, seperti itu saja mungkin ya. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan. Kalau kalian, saya tidak mewajibkan untuk membuat ini ya, karena waktunya mungkin kurang tepat, kurang banyak ya. Tapi saya berharap kalian mencoba, setidaknya kalian mencoba membuat dari yang mudah saja, yang simpel ya. Kita menggunakan WordPress. Nah, pada saat kalian menggunakan WordPress nanti, silahkan sambil berlatih kalian membuat sebuah e-bisnis tadi, e-commerce ya. Misalkan kalian menjual pulpen, menjual buku atau yang lain lah, itu sebagai pelatihan kalian saja ya. Sebenarnya kalau waktunya banyak, saya mungkin kalau kuliah offline ya, saya minta dikumpulkan alamat dari e-commerce kalian, website penjualan kalian masing-masing harusnya ya, karena kita waktu terbatas. Mungkin saya tidak mewajibkan mengumpulkan, yang terpenting kalian berlatih mencoba ya. Ini juga bisa menjadi basic, misalkan kalian dalam tugas akhir maupun skripsi nanti kalian membuat sebuah e-commerce, itu akan menjadi latihan basicnya ya. Jadi nanti tinggal melanjutkan atau bagaimana itu silahkan ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini mengenai implementasi sistem e-bisnis ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami ya, diimplementasikan tentunya, karena kita sudah merancang kemarin ya. Silahkan diimplementasikan dalam bentuk hal apa saja, mau web, mau website PHP, mau WordPress maupun Joomla dan lain sebagainya, silahkan dicoba yang terpenting ya. Nanti bisa menjadi sebuah ilmu ya tentunya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.